Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Zakat Kontemporer dan Regulasi Zakat di Indonesia. Pembahasan pertama yaitu pengertian zakat kontemporer. Zakat kontemporer adalah zakat yang tidak disebutkan secara tegas di dalam nas Al-Quran maupun hadis. Zakat kontemporer adalah jenis zakat di zaman modern yang bentuknya beragam dan senantiasa berkembang sesuai zaman. Contohnya adalah zakat perusahaan, zakat profesi, zakat saham, dan semacamnya. Yang kedua adalah zakat profesi dan ketentuannya. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya. Akan tetapi, pekerjaan profesi memiliki pengertian yang sangat luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuannya, yang dengan kata lain, mereka bekerja karena profesinya. Menurut pengertian ini, profesi adalah segala usaha yang halal dan mendatangkan hasil yang relatif banyak dengan cara yang mudah melalui keahlian tertentu. Dengan demikian, dari definisi tersebut, maka dapat diperoleh rumusan zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil atau uang yang relatif banyak dengan cara yang mudah melalui keahlian tertentu. Selanjutnya adalah ketentuan zakat profesi. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan nisab dan haul, serta kadar presentasi zakat profesi itu ke dalam 3 pendapat, yaitu sebagai berikut. 1. Pendapat para ulama yang menganalogikan zakat hasil profesi dengan zakat hasil perdagangan, karena hal itu sama-sama hasil usaha. Oleh karena itu, nisab zakat profesi senilai 94 gram emas, sedang kadar zakat yang harus dibayarkan adalah sebanyak 2,5%. Yang kedua, pendapat ulama yang menganalogikan zakat hasil profesi dengan zakat hasil pertanian. Menurut mereka, zakat hasil profesi kalau dikiaskan dengan hasil perdagangan. Sebab dalam zakat perdagangan, semua kekayaan baik modal maupun keuntungan diperhitungkan zakatnya. Sedangkan dalam zakat profesi yang diperhitungkan hanya hasilnya saja. Oleh karena itu, mereka cenderung mengkiaskan zakat hasil profesi itu kepada zakat hasil pertanian, karena keduanya memiliki persamaan bahwa yang diperhitungkan zakatnya hanya hasilnya saja, sedangkan modalnya tidak. Dengan demikian, nisab hasil profesi adalah 759 kg beras yang wajib dibayarkan zakatnya adalah 5% sampai dengan 10%. Yang ketiga, pendapat ulama yang mengkiaskan zakat hasil profesi dengan zakat harta karun dan harta rampasan perang. Oleh karena itu, seseorang yang memperoleh penghasilan dari kerja harus mengeluarkan zakatnya sebanyak 20%. Bila dianalogikan kepada barang temuan, jelas tidak ada nisab langsung dikeluarkan zakatnya ketika memperoleh harta tersebut sebesar 20%. Dengan demikian, bila hasil kerja gaji honorium dari profesi seseorang, berapapun jumlahnya sampai nisab atau tidak wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20%, hal ini mustahil karena para pegawai, buruh, kuli bangunan, dan sebagainya yang berpenghasilan kecil akan terkena kewajiban zakat profesi walaupun kondisi keuangan mereka masih belum mencukupi. Oleh karena itu, tidak mungkin jika nisab zakat profesi ini dianalogikan kepada rikas, mengingat upah atau gaji para pekerja tidak begitu saja diperoleh tanpa kerja keras. Saham dan ketentuannya. Saham adalah hak pemilikan tertentu atas kekayaan suatu perseroan terbatas atau penunjukan atas saham tersebut. Sedangkan obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada pembawanya untuk melunasi sejumlah uang pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu pula. Saham dapat juga diartikan sebagai kuota atau batasan yang dimiliki seorang peserta kongsi pada perusahaan-perusahaan efek yang menerbitkan saham. Sebagian ulama mendefinisikan saham sebagai dokumen yang menyebutkan bagian tertentu atau kuota kontan modal perusahaan yang bisa dipindah tangankan dengan hak khusus yang diberikan kepada pemegangnya. Menurut Wahab Al-Zuhaili yang menegaskan bahwa melakukan kegiatan bisnis saham hukumnya adalah halal menurut agama, dengan alasan bahwa masing-masing pemilik saham adalah hak mengelola dalam perserikatan tersebut dan mendapatkan bagiannya sesuai dengan porsi saham yang telah dimilikinya. Menurut Mahmud Syaltut berpendapat bahwa jual beli saham itu dibolehkan oleh Islam sebagai akad mudharabah karena pemilik saham ikut menanggung untung dan rugi. Menurut
Abdul Ar-Rahman Isa berpendapat bahwa jual beli saham itu diperbolehkan oleh agama, termasuk saham-saham yang dipergunakan untuk mendukung perbankan, sekalipun sebagian besar kegiatan perbankan itu untuk perkreditan dengan sistem bunga, karena keberadaan bank dewasa ini dalam tatanan ekonomi negara modern sebagai lembaga yang harus ada dan bersifat darurat. Oleh karena itu, saham untuk mendukung perbankan adalah halal. Yang keempat adalah Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam pembahasannya menjelaskan bahwa menerbitkan saham, memiliki dan menjual belikan serta melakukan kegiatan bisnis adalah halal dan tidak dilarang dalam agama Islam. Selagi perusahaan yang didukung dan dana saham tersebut tidak melakukan kegiatan bisnis yang terlarang, misalnya seperti memproduksi, menjual dan memperdagangkan minuman keras, atau transaksi perusahaan itu dilakukan dengan memungut riba, baik meminjam maupun meminjamkan, dan sebagainya. Zakat perusahaan dan ketentuannya. 1. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah kegiatan atau aktivitas usaha yang diselenggarakan dengan tujuan mencari keuntungan dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang atau memberikan jasa. Zakat perusahaan merupakan fenomena baru. Kegiatan ini dimulai oleh para ulama, pengusaha, dan manajer muslim modern untuk mengeluarkan zakat perusahaan. Regulasi zakat di Indonesia. Yang pertama, secara regulasi zakat di Indonesia. Zakat telah menjadi salah satu sumber dana yang penting bagi perkembangan agama Islam sejak masuknya Islam di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah kolonial mengeluarkan Bijblat nomor 1829 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi tentang kebijakan pemerintah kolonial mengenai zakat. Tujuan dari dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh para naib. Para naib tersebut bekerja untuk melaksanakan administrasi kekuasaan pemerintah kolonial Belanda tanpa memperoleh gaji untuk membiayai kehidupan mereka. Kesimpulan, zakat kontemporer adalah zakat yang tidak disebutkan secara tegas di dalam nas Al-Quran maupun hadis. Zakat kontemporer adalah jenis zakat di zaman modern yang bentuknya beragam dan senantiasa berkembang sesuai zaman. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya. Perusahaan adalah kegiatan atau aktivitas usaha yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, mengolah atau membuat barang-barang, atau memberikan jasa. Saham adalah hak pemilihan tertentu atau kekayaan suatu perseroan terbatas atas menunjukkan saham tersebut. Sejarah tentang regulasi zakat di Indonesia diwarnai dengan pergulatan yang sangat panjang, serta tarik ulur antara kepentingan Islamis politik dan kepentingan Islamis kultural dan bahkan kepentingan kolonial penjajah dalam upaya mengatur undang-undang zakat. Baik teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian presentasi makalah dari kelompok 8. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.